Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya alim wa bika nasta'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah mudah-mudahan dalam 2 pertemuan kita selesaikan ya. Jadi akhir sebelum Ramadan kita khatam jilid level 2 ini. Nah nanti mungkin setelah Ramadan kita akan masuk ke level 3 seandainya ikhwan akhwat ingin melanjutkan ya. Tapi ada ujian insya Allah. Nah, sekarang kita bahas tentang tawabi. Tawabi itu jamak dari tabi. Jadi kalau satunya itu mufradnya itu bahasa Arabnya tabi'un. Nah, tabi'un. Tabi'un. Tabi'un itu yang mengikuti tabi'. Nah, jamaknya tawabi. Berarti tawabi ini jamak apa? Ada yang tahu? Jamak? Jamak taksir ya. Jamak taksir. Tabi' tawabi. Jamak taksir. Berarti isim-isim yang mengikuti banyak. Nah, kenapa namanya tawabi dalam bentuk jamak? Karena ada 4 model nanti. Tawabi ini ada 4 model. Bisa lihat di sini. Ini yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ke sini ya. Sebentar saya perbaiki dulu. Nah, ini kita simpan sih. Ini tawabi ini ada 3 kemungkinan. Dia bisa rofa, bisa nasob, bisa jar. Gitu. Dia bisa dirofa, bisa dinasob, bisa dijar, mengikuti isim sebelumnya yang diikutinya. Gitu kan? Kalau namanya mengikuti itu ada yang diikuti. Makanya tabi' mengikuti berarti harus ada yang diikutinya. Nah, kalau yang diikutinya A, yang mengikutinya ikut A, gitu. Jadi tawabi ini bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, ngikut matbuatnya, isim yang diikutinya. Kalau yang diikutinya rofa, ikutan rofa, yang diikutinya nasab, ikutan nasab, yang diikutinya jar, ikutan jar, gitu. Jadi ada di rofa ada, di nasab ada, di jar ada. Nah, tawab ini ada 4 kategori. Satu, an-na'atu, na'at. Nanti akan diurai satu demi satu. Yang kedua, al-atfu, atof. Yang ketiga, at-taukidu, taukid. Yang keempat, al-badalu, badal. Na'at, atof, taukid, badal. Ya. Kita mulai dari na'at dulu. Na'at itu adalah sifat. Menjelaskan sifat dari isim sebelumnya. Secara bahasa, na'at itu sifat. Makanya di dalam hadis ada baginda bersabda, sahabiah bersabda, istrinya baginda, kalau tidak salah Ummu Salamah, beliau mengatakan, beliau mengatakan, eh, beliau itu na'atat qira'ata Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam mufassaratan harfan-harfan. Jadi na'atat mensifati. Jadi istrinya baginda mensifati cara baginda membaca Quran itu diperdetail huruf demi huruf. Jelas gitu. Jadi tidak seperti orang kumur-kumur. Gitu enggak. Jelas. A-nya, ba-nya, ta-nya, sa-nya jelas gitu. Nah, itu maka naat itu sifat. Ini kita nyimpang sedikit ya. Di dalam Jazareh sebutkan apa? Eh hmm, jadi jadi namanya tajwid itu
eh, hilyatul ada'i wal qiraati. Jadi hiasannya bacaan Quran itu ilmu tajwid. Jadi bukan suara yang bagus, tapi hiasan itu baca Quran yang bertajwid itu hiasannya. Yang membuat bacaan Quran itu indah itu orang itu membaca dengan tajwid yang bulat gitu. Makhraj yang mantap gitu, sifat yang bagus, panjang pendeknya, matnya, gunnahnya enak gitu, temponya. Itu yang bikin indah. Hmm. Lebih-lebih kalau suaranya bagus. Itu seperti itu. Jadi apa namanya? Jangan sampai eh, mungkin kita lihat fenomena di sebagian masyarakat, tidak semua, sebagian ada yang mencoba untuk mengindahkan suara bacaan Quran tapi tidak mengindahkan hukum-hukum tajwid. Itu tidak tepat begitu. Malah jadi gatal di telinga. Kalau kita suka belajar tajwid itu suka dengar orang yang bacanya fasih itu. Kalau ada orang bacaannya kacau itu walaupun suaranya bagus, aduh ini telinga itu serasa terganggu gitu. Itu apalagi kalau jadi imam itu mengganggu kehusuan makmum ini. Ini kok baca, apalagi kalau makmumnya paham bahasa Arab ya. Ini artinya berubah ke sini, artinya berubah ke sini. Nah, saya sering mendengar kadang-kadang ada imam baca, pernah dengar imam baca eh, di surat Ad-Duha. Dia membaca em, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, pakai hak tanhar gitu. Nah, itu kan waduh artinya berubah gitu. Wa ammas sa'ila, kepada peminta-minta, fala tanhar, kamu jangan mengusir, membentak begitu. Maksudnya kalau kita nggak memberi ya dengan bahasa yang halus pun sudah satu sedekah gitu kan. Tapi dia baca pakai hak, fala tanhar, kepada peminta-minta, fala tanhar, kamu jangan sembelih dia. Artinya jauh sekali gitu. Atau di surat Al-Kautsar misalnya, inna a'tainakal kautsar. Nah, dia bilang fasalli li rabbika wanhar, pakai hak, wanhar. Nah, harusnya wanhar, pakai hak kan, wanhar. Dia pakai wanhar. Fasolli, solatlah engkau, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan bentaklah. Pakai hak. Harusnya wanhar, dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Itu satu contoh gitu ya. Memang apa namanya? eh, Hiasan bacaan Quran itu tajwid pertama sekali sebelum ke suara. Suara itu nomor sekian. Itu ya, perlu diperhatikan hal itu. Nah, tadi ini kaitannya dengan istrinya Baginda menyatakan na'atat. Beliau itu mensifati. Jadi na'at itu sifat. Beliau mensifati bacaan Qurannya Baginda mufassaratan, harfan-harfan, jelas huruf per hurufnya itu. Nah, tamam. Kembali ke sini, jadi kesimpulannya naat itu adalah sifat. Gitu. Sifat nanti mengikuti yang disifati. Gitu. Nanti kata yang disifatinya rofa, si sifat ini ikutan rofa. Kata yang disifatinya nasob, sifatnya ikutan nasob. Kata yang disifatinya jar, sifatnya ikut jar gitu. Nah, di sini kita lihat naat adalah kategori dari tabi. Jadi sifat atau naat masuk kategori tabi, isim yang mengikuti tadi. Fungsinya apa? Menjelaskan sifat dari isim sebelumnya yang disifatinya. Nah, gitu. Dan naat ini, sifat ini ngikut kepada yang disifati atau man'ut dari 4 aspek. Pertama, i'rabnya harus sama gitu. Rofaknya harus sama, nasobnya harus sama, jarnya harus sama. Yang pertama. Nah, yang kedua, yang kedua eh, tunggal atau mufrad musanna jamaknya harus sama. Yang kedua. Bilangannya, mufradnya, musannanya, jamaknya harus sama. Yang ketiga, muzakkar muannas harus sama. Kalau yang disifatinya mudzakkar, sifatnya harus mudzakkar.
Yang disifatinya muannas, sifatnya muannas. Nah, bahasa Indonesia juga kan ada sedikit mengambil dari bahasa Arab, misalnya menyerap seperti kalau wanita, wanita soleh atau solehah? Solehah kan? Nah, jadi sifat solehah itu kan muannas. Karena wanita, wanita solehah. Kalau laki-laki, soleh atau solehah? Soleh. Nah, jadi sifat itu mengikuti kepada yang disifati. Sifat soleh karena untuk laki-laki yang soleh. Itu diambil dari bahasa Arab. Sifat solehah untuk perempuan solehah. Wanita muslimah. Nah, gitu. Lelaki muslim. Nah, gitu. Sifatnya sama. Harus sama. Gitu. Jadi dalam beberapa penggalan kata bahasa kita ngikut dari bahasa Arab. Jadi disesuaikan antara sifat dan yang disifati. Itu ya. Nah, yang ketiga itu mudzakkar muannas harus sama. Nah, sekarang saya mau mengingatkan pelajaran muannas yang sudah dari awal-awal kita pernah bahas. Muannas itu ya untuk supaya kita ingat lagi, yang pertama yang masuk kategori muannas itu nama perempuan gitu. Fatimah, Hindun, misalnya Zainab gitu. Maka nanti sifatnya harus muannas juga. Fatimah yang solehah, Fatimah as-solihah, as-solihatu. Nah, gitu. Ada muannas sifatnya. Yang disifatinya muannas. Maka sifatnya muannas. Terus muannas lagi apa? Isim yang ada tak marbutahnya. Nah, isim yang ada tak marbutahnya. Makkah al-mukarram atau al-mukarramah? Al-Mukarramah. Al-mukarramah. Karena Makkah itu ada tak marbutah, dia muannas. Sifatnya harus ngikut. Al-mukarramah. Hmm. Kalau Madinah apa? Madinah Munawwarah. al-munawwarah. Nah, sama muannas gitu. Jadi isim yang diikuti tak marbutah. Yang ketiga muannas majazi. Majazi. Mungkin kita pernah ingat pelajaran awal nafsun jiwa itu kan muannas. Makanya di dalam Quran ya ayyatuhan nafsul apa? Mutmain. Mutmainnah. Bukan mutmainnun tapi mutmainnatun. Oke. Muannas karena nafsun itu muannas majazi. Harus ngikut sifatnya jiwa yang tenang. Nafsun mutmainnah. Terus jamak guir akil dia muannas. Kalau ada jamak guir akil nah maka eh, sifatnya juga harus ikut muannas karena dia muannas. Gitu ya. Seperti misalnya di surat Al-Bayyinah fiha kutubun Qayyimah. qayyimah. Tuh, bukan qayyim, tapi qayyimah. Sifat dari kutub. Kutub itu kitab-kitab. Jamak. Dan itu bukan orang. Jamak akil. Maka mu'annas. Fiha kutubung qayyimah. Bukan qayyim. Itu contohnya. Tuh, nama daerah tadi. Seperti Makkah Al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah. Gitu. Bandung Al-Muzdahimah. Bandung yang macet gitu kan. Turin kutangtung kata orang Sunda. Nah, gitu. Nah, itu ya diantaranya. Jadi mu'annas mudzakkar harus ikut tuh. Terus makrifat nakirah juga harus ikut. Kalau kalau yang disifatinya marifat, sifat harus sama marifat. Yang disifati nakirah, sifat harus sama nakirah. Nah, di sini. Sekarang mau mengingatkan lagi nih pelajaran yang dulu. Isim yang marifat beberapa kategori. Nah, supaya kita bisa ingat ya, yang disifatinya marifat, sifatnya harus marifat. Isim domir. Isim domir. Ya. Kata ganti semuanya marifat. Ya. Yang kedua isim alam ya. Nama orang, nama daerah, nama bulan, nama benda. Itu misalnya saya punya
punya misalnya jam tangan. Nah, ini jam kesayangan di antara koleksi jam tangan yang lain. Misalnya ini ya, saya kasih nama, kalau jam tangan yang kesayangan saya ini, saya kasih nama, hmm, katakanlah Encep namanya, umpama gitu. Nah, itu makrifat berarti. Kalau saya tanya ke istri saya, kan istri itu Google Map-nya di rumah ya. Dia mesti tahu gitu. Umi, mana si Encep? Ah, berarti kan maksud maksud saya jam itu gitu. Nah, itu jadi nama apapun benda-benda seumpama saya kasih nama, berarti ma'rifat. Terus isim yang dikasih al gitu. Itu ma'rifat. Terus isim yang mudhof kepada isim ma'rifat itu ma'rifat. Itu pelajaran sudah lewat ya. Bisa dimurojaah seperti itu. Nah, contoh nih contoh. Yajlisu, contoh dari sini. Yajlisu duduk. Siapa yang duduk? Talibun, ini yang disifatinya. Talibun. Salihun, seorang duduk. Siapa yang duduk? Talibun, seorang pelajar. Salihun, yang soleh. Sekarang talibun marifat atau nakiroh? Nakiroh. Nakiroh, tidak ada alif lam. Nah, maka salihunnya juga jangan dikasih alif lam. Talibun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Salihunnya juga mudzakkar. Talibun salihun. Tidak boleh talibun salihatun. Mesti salihun. Gitu. Mudzakkar, mudzakkar. Talibun mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad, kita bilang talibun salihun. Mufrad juga salihun. Gitu. Talibun rafa nasab atau jar? Apa? Rafa karena jadi fa'il. Nah, salihun juga harus sama rafa. Jadi betul-betul si sifat ini terikat kepada yang disifati. I'rabnya rafa nasab jarnya sama. Lalu mudzakkar muannasnya sama. Lalu ma'rifat nakirahnya sama. Mufrad, mutsanna, dan jamaknya sama. Contoh seperti itu. Contoh kedua, nadhara Aliyun. Ali melihat at-taliba. Ini marifat ada alif lam. As-salihah. Di sini kasih alif lam. Seorang pelajar yang soleh itu. Kalau ini kan talibun tidak pakai alif lam, sifatnya juga naatnya juga salihun. Kalau ini at-taliba as-salihah. Dan at-taliba nasab karena maf'ul bih, as-salihah maf'ul bih, ikutan nasab. Gitu. Seandainya di sini at-talibu, mesti dia as-salihu sama. Nah, gitu ya. Al-kitabu, kitab itu li talibin jar, salihin jar, untuk seorang pelajar yang salih. Kalau perempuan, tajlisu duduk, siapa yang duduk? Talibatun, seorang santriwati yang salihatun, sama muannasnya. Gitu. Nadhara Aliyun, Ali melihat talibatan, nasab tuh. Seorang santriwati, karena dia maf'ul bih. Seorang santriwati yang salihatan, solehah. Nah, sama-sama nasabnya. Al-kitabu li talibatin, jar oleh li, salihatin, ikutan jar. Gitu. Ikutan jar, tidak pakai alif lam, solihatinnya. Dan mufrad dan muannas. Gitu. Contoh lagi misalnya yajlisu duduk. Siapa yang duduk? At-talibani. Dua orang murid. Musanna. Sama as-salihani. Yang soleh dua-duanya. Gitu. At-talibani. As-salihani. Gitu. Ada alif lam juga. Pakai alif lam juga as-salihani ini. Karena at-talibani ada alif lam. Ya. At-talibani adalah fa'il. Yajlisu duduk. Siapa yang duduk? At-talibani. Dua orang murid. Dia fa'il. Harus rofa. Jenis isim mutsanna, tanda rofanya alif. As-solihani juga sama rofa. Jadi betul-betul mengikuti dari aspek-aspek itu. Nadhara Aliyun at-talibaini. Nasab pakai ya maf'ul bih. Mutsanna. At-talibaini. Ikut sifatnya. As-salihaini. Gitu.
Al-kitabu li talibaini, milik dua murid salihaini yang dua-duanya soleh. Dua murid yang soleh. Gitu. Yajlisu talibuna, jamak muzakkar ikutan. Salihuna, duduk murid-murid yang soleh. Nadhara aliyun talibina salihina. Al-kitabu li talibina salihina. Gitu. Tajlisu talibatun solihatun. Sama-sama jamak muannas salim. Para santriwati yang solehah. Sama-sama rofa. Nadhara aliyun talibatin solihatin. Sama-sama nasob ya. Talibatin nasob jadi maf'ul bih. I'rabnya nasob jamak muannas salim. Tanda nasob kasrah. Talibatin. Nah, solihatin sifatnya. Nah, gitu. Al-kitabu litalibatin salihatin. Sama gitu. Nah, catatan kalau jamak guer akil dia itu bisa mufrad muannas, bisa jamak muannas. Bisa kita lihat sini. Tuqra'u dibaca. Apa yang dibaca? Kutubun, kitab-kitab yang banyak. Kita bilang kutubun kathiratun, boleh? Pakai isim mufrad tapi muannas kathiratun atau kathiratun. Ya'khudhu Zaidun kutuban kathiratan atau kathiratin. Jama muannas nasabnya pakai kasrah. Boleh pilih salah satu. Yanjahu Zaidun bi kutubin kathiratin atau kathiratin. Seperti itu. Jadi kesimpulannya harus sama sifat dengan yang disifati itu dari 4 aspek. I'rabnya harus sama, rofa-rofa, nasob-nasob, jar-jar. Gitu. Lalu em, makrifat nakirohnya harus sama, makrifat-makrifat, nakiroh-nakiroh harus sama. Mudzakkar muannas harus sama, mudzakkar mudzakkar, muannas muannas harus sama. Mufrad mufrad, mutsanna mutsanna, jamak jamak harus sama gitu. Ada pertanyaan? Misalnya contoh di sini Al-Quranul Karimu, Al-Quran yang mulia itu mamluun dipenuhi bin nuri dengan cahaya. Al-Karimu sifat atau naat dari Al-Quran. Cara menjelaskannya Al-Karimu kedudukannya, peranannya sebagai naat atau sifat. I'rabnya rofa karena Al-Quranunya rofa. Jenis isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Mamluun, mamluun. Itu sih, kita fokus ke situ dulu. Al-Karimu sifat. Mahmud minum air dingin. Yashrabu Mahmudun ma'an, air yang dingin. Baridan. Baridan itu naat atau sifat dari ma'an. Karena ma'annya nasob, baridan ikut nasob. Baridan isim mufrad. Tanda nasob fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani sifat dari apa? Dari siapa? Allah. Dari Allah. Karena Allahnya jar. Kenapa Allahnya jar? Ada yang tahu nggak? Ada bi ya bismi. Karena apa? Bukan karena ada bi. Kalau yang ada bi itu isminya. Tapi Allahnya Oh, kenapa? itunya apa? Mudok ileh ya, mudok Ilaih. ileh ya. Betul, nama Allah. Nama Allah. Isminya itu majrur oleh bi dan dia mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Oke, sekarang kita coba uraikan i'rabnya ya sebagai ilmu tambahan. Nah, kita coba bismillah. Saya besarkan. Ada pertanyaan sambil saya membuat ininya dulu, mempersiapkan tabelnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau hal yang lain. Pak Ustadz.
Gimana Kang? Izin bertanya. Boleh, boleh. Tadi terkait dengan penggunaan naat untuk yang man'utnya itu jamak goer akil. Tadi kan boleh mufrad muannas, boleh juga jamaknya ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Nah, di dalam penggunaannya itu bebas saja atau misalkan ada kriteria tertentu ketika kita menggunakan misalkan dalam konteks percakapan atau dalam konteks yang lain. Kalau dalam konteks kitab gundul atau Al-Quran kan sudah tertentu ya pasangan naat man'utnya. Nah, kalau yang tidak ada misalkan dalam percakapan itu sebaiknya menggunakan yang mana Pak Ustadz? Pada umumnya menggunakan mufrad muannas. Umumnya menggunakan mufrad muannas. Gitu misalnya saya beli buku-buku yang bagus. Ishtaraitu kutuban jayyidatan. Biasanya pakai muannas, mufrad muannas. Itu biasanya. Tapi pakai jamak muannas tidak salah. Cuma dalam penggunaan biasanya mufrad muannas. Begitu. Itu ya, Kang. Siap-siap Pak Ustadz. Mhm. Gimana? Ada lagi? Kita coba bahas ya. Ini saya besarkan sedikit. Bi, apa itu bi? Harfu jar. Harful jar. Betul. Ismi berarti Majrur. Majrur. oleh bi. I'rabnya Isim mufrad. Oh i'rabnya ini Jar. isimnya jar. berarti Isim mufrad. mufrad. Isim mufrad tanda i'rabnya Kasrah. Tandanya kasrah. sebagai mudhaf. Tamam. Ismun itu jamaknya pada yang tahu enggak? Asma. Asmaun. Asmaun. Kita dengar al asmaul husna, nama-nama Allah yang bagus gitu. Itu jamak. Kalau satunya ismun. Harusnya kalau kita ngikutin aturan penulisan bahasa Arab biasa harusnya gini. Ismun kan ada hamzahnya kan? Tapi khusus Quran kalau bismillah harus hilang alifnya. Nah, gitu. Kalau ditanya alasannya kenapa? Nah, karena banyak dipakai, bismillahirrahmanirrahim itu sangat masyhur di kalangan umat Islam, segala aktivitas dianjurkan baca bismillah sehingga penulisannya diringkas, dibuang alifnya. Seperti itu menurut sebagian ulama. Gitu. Dan dia mudhaf. Nah, berarti Allah apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. I'rabnya Jar. Jar. benar. Isimnya Jenis Isim isim. mufrad. isim Tanda jaring, tanda iroh jaringnya kasroh. Tandanya apa? Kasrah. Oh, baik. Nah, Ar-Rahmani dia naat atau sifat. Kita boleh nulis sifat, boleh naat, boleh. Tapi biasanya para ahli nahu menyebutnya naat. Artinya sama, naat itu ya artinya bahasa Arabnya sifat. Sifat. Seperti agar dengan supaya kan kalau disatuin jadi pemborosan gitu. Nah, tuh naat itu sifat. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Jar Alasannya yang mengikuti Allah itu. Mengikuti. Ya. Mengikuti Man'utnya. sebelumnya. mengikuti yang disifatinya atau man'utnya. Yang Man'ut. disifatinya jar. Oh, man'ut. Maka ini juga sifatnya jar. Nampaknya tampilannya Pak Ustadz Belum di kelihatan. sini masih yang buku Ah. Al-Munir revisi. Afwan. Nah, itu ya. Afwan. Sudah kelihatan? Sudah terlihat Pak Ustadz. Oke. Nah, itu jadi Ar-Rahman itu dia naat. I'rabnya harus jar. Isimnya isim apa Ar-Rahmani? Isim Isim mufrad. tanda jar. Tandanya kasroh. Kasrah. Pakai bung. Ar-Rahim naat juga. Mau pakai Naat juga. Sifat juga. I'rabnya jar. Isim mufrad. Tanda jarnya kasrah. Jadi naat atau sifat itu boleh berantai. Ya kita juga di bahasa Indonesia kan banyak kan. Zaid adalah orang yang apa?
pintar, soleh, rajin, kan disiplin, boleh. Gitu. Saya difahami, ikhwan akhwat? Pak Ustadz, ketika ada dua naat itu memang langsung begini atau ada wow atau apa tidak ya? Langsung. Kalau Langsung naat ya. disimpan berantai tidak dikasih kata sambung apa-apa, langsung. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dan al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahul asmaul husna. Itu di antara. Ada lagi tambahan? Afwan Ustadz, batas dari naat itu berapa Ustadz? Bebas. Semau kita. Mau ngasih naat berapa. Gitu. Hmm. Zaidun rajulun salihun alimun alama. Apalagi misalnya mutawaddiun zahidun. Nah, kadang kalau kita baca kitab tuh ada misalnya seorang murid menggelari gurunya sebagai penulis kitab tertentu. Beliau adalah seorang imam, seorang soleh, seorang zahid, seorang wah gitu. Banyak gelarnya. Nah, itu naat bebas. Gitu. Ada lagi? Toh itu ya. Jalasa duduk siapa? Malikun seorang raja azimun yang agung. Ala arsyihi di atas singgasananya. Jalasa malikun azimun ala arsyihi. Ini juga bisa kita coba uraikan ya i'rabnya sebagai latihan. Memang kalau belajar nahwu harus banyak latihan. Kita coba di sini. Nah, saya tulis dulu ininya, teksnya. Dari sini kita tulis Arabnya. Nanti kita tulis ulang. Jalasa malikun azimun ala arsyihi di atas singgasananya. Arsy itu singgasana. Di atas singgasananya kita tambahkan satu kotak untuk i'rab domir hi-nya. Ala arsyihi. Afwan, jangan dulu. Sebentar. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan sambil saya membuat contoh-contoh latihannya. Ini arsihinya kita bisa satukan. Ini kita besarkan sedikit. Oke. Jalasa duduk. Siapa yang duduk? Malikun azimun. Seorang raja yang agung. Ala arsyihi di atas singgasananya. Baik. Jalasa apa itu jalasa? Fi'il madi. Ilma. Ilmadi. Fi'il madi memberi fathah. Mabni fathah. Ini kan ikan lucu nih. Ya tetap pada kondisi fathah. Malikun. Iya kerana terbatas makan itu 19 Fa'il. dan sekarang makan bengkale. Rofa. Ziarah kena bumi. Mufrad. Makam dibongkar paksa. Tandanya Diintimasi COVID-19. Doma. Malam. Doma. Baik. Al-Adhar Memorial. Kemudian azimun. Apa azimun? Azimun na'at. Atas sifat. I'rabnya rofa. Dia rofa isim mufrad. Mufrad. Dhammah. Dhammah. Tanda rofa Dhammah. Betul. Malikun azimun. Ala harful jar. dar arsi. Robnya jar. Isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Tanda jarnya kasroh. Dan dia sebagai apa? Dan sebagai mudhof. Mudhof. Hi-nya Mudhof Mudhof ilai. ilai. Domir mutasil. Mabni. Domir Kasroh. mutasil. ilai. Dhamir muttasil.
mabni kasrah. Saya difahami ikhwan akhwat penggunaan na'at. Kalau sudah paham, sekarang kita ambil contoh di sini. Ja'a rajulun alimun, datang seorang lelaki yang alim. Ja'a fi'il madi mabni fathah, rajulunnya fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tandanya dhammah. Alimun itu na'at. I'rabnya rafa, isim mufrad, tandanya dhammah. Sebutkan dua sifat atau na'at yang berlawanan berikut ini. Ini sekedar latihan menambah kosakata aja. Sogirun kecil, naatnya apa? Lawannya Kabir. kabirun. Sogir kabir. Betul. Kemudian qawiyun Do'ifun. dhaif. Tawilun qasir. Jadidun Qadim. Qadimun, betul. Qaribun ba'idun, baidun. Lalu apa lagi? Saminun nadhifun bersih. wasihun, Nanti dibuang ya-nya ya, wasikhun. Al-asah yang lebih tepat wasikhun, dibuang ya-nya. Nah, gitu. Lalu ghalidhun tebal, raqiqun, ikun tipis. Nah, ini contoh sifat-sifat gitu ya yang bisa dijadikan naat begitu. Ada pertanyaan? Baik. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke bawah. Koreksi naat atau sifat berikut ini. Yabi'u Hindun, Hindun menjual sebuah rumah yang besar. Nih yang besar naatnya harusnya gimana? Baitan Baitan kabiran. biron. Lihat di sini baitan, rumah yang besar itu kan naat atau sifat dari baitan, sifat dari rumah. Tidak ada alif lam baitannya, maka Kabiron. tidak boleh dikasih alif lam. Baitan kabiron. Harus sama. Baitan kabiron. Nah, gitu. Itu yang pertama, rumah yang besar. Yang kedua, Abdullah mengirim surat yang pendek. Gimana? Risalatan? wasiratan, Masiratan. Suratan, karena risalatannya nasob sebagai maf'ul bih ya, ngirim surat maf'ul bih. Nah, naat atau sifatnya harus sama, nasob, nasob. Seperti yang atas, baitan kabiron. Risalatan qasiratan. Risalatan muannas ada tak marbutah. Qasiratan sudah betul ada tak marbutah. Saya difahami ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Mafhum? Baik. Dakhala walidukal maridati. Ayahmu yang sakit masuk. Berarti apa? Yang sakit. Al-muridu. Muridu. Walidu ka. Maridu ya satu. Gimana? Waliduka apa? Maridu. 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 Almarido. Al-marido. Oke, ada lagi? Almaridu. Al-maridu. Almaridu. Maridon. Yang betul Almaridu. Ada yang tahu alasannya kenapa? Muannasnya marifat karena disandarkan pada yang marifat. Waliduka. Waliduka ayahmu Marifat. walidu ada walidu, Domir. ada kaknya. Iya. Mudhof kepada domir yang mana domir Marifat. marifat berarti waliduka itu marifat. Harus kasih al sifatnya berarti sama-sama marifat. Ayahmu yang sakit waliduka al-maridu.
Al-maridu rofa ikut kemana? Fa'il, walidu. Nah, ikut ke walidu. Ikut ke walidu. Walidunya rofa al-maridu. Ayahmu yang sakit. Ya, ingat ya, marifat tidak hanya alif lam. Jadi jangan melihat ini kok nggak ada alif lamnya waliduka. Ini kok ada alif lam. Jadi tinggal dilihat lagi pelajaran sebelumnya marifat ada beberapa jenis. Kalau ini marifat karena mudhof kepada domir pada isim marifat, maka marifat ini harus dimarifatkan satu-satunya cara dengan al. Walidukal maridu. Betul. Yaskunu adilun, adil tinggal fi qaryatin di sebuah kampung as-sugri yang kecil. Harusnya apa? Bagi rotin. Rotin. Qaryatin tidak pakai alif lam, dia nakirah. Ini juga harus sogiratin. Muhammad Afwan. Sogiratin sama-sama nakirah dan mu'annas ya. Qaryatin sagiratin. Sama. Yaskunu Saidun, Said tinggal fi baitin di sebuah rumah yang baru. Berarti Jadidin. baitin mudzakkar berarti jadi Jadidin. dibuang alif lamnya. Baitin jadidin. Jadi Ya. Abdullah adalah seorang lelaki pemberani. Harusnya apa? Saja. Ja'un rajulun rofa syuja'un. Pemberani. Ikutan rofa. Gitu. Sesungguhnya anak-anak Muhammad adalah orang-orang Islam yang soleh. Muslimuna. Salihuna. Salihuna sama. Ini jamak mudzakkar. Rofanya pakai wawu. Ini juga salihuna pakai wawu. Ustadz membaca kitab-kitab yang tebal. Kutuban. Golidotan. Golidotan. Karena jamak. Golidotan. Sedotan mungkin. Betul, Dedek. Nah. Tamam. Ghasalatil ummu, ibu mencuci baju anaknya yang kotor. Tauba beniha gimana? Betul? Salah. Gimana? Sigu. Wasikho. Kenapa wasikho? Wasikho ya. Karena sifat dari apa? Amasiho. Ibaniha. Amasiho. Dari Madiho. Sifat dari baju. Mencuci baju yang kotor. Baju anaknya yang kotor. Yang kotornya bajunya, bukan anaknya. Tauba beniha al-wasikha. Kenapa kasih alif lam marifat? Karena tauba marifat oleh mudhof ilaih yang marifat. Ibniha. Gitu. Al-qaryatu makanun al-jamilu. Kampung adalah satu tempat yang indah. Yang indah sifat dari tempat harusnya. Jamilun. Tempat yang indah. Nah, gitu. Nah, seperti itu masalah naat. Ada pertanyaan? Itu tinggal latihannya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita banyak-banyak latihan. Sekarang atof. Nah, kalau atof itu adalah kata yang disambungkan oleh kata penghubung. Di antaranya huruf-huruf berikut ini. Yang pertama wa. Ini juga harus ikut. Misalnya ja'a Zaidun, datang Zaid. Wa Aliyun, karena Zaidunnya rofa. Aliyun harus rofa. Gitu. Zaidun wa Aliyun. Datang Zaid dan Ali. Zaidun wa Aliyun. Gitu. Kemudian huruf atop lain apa lagi? Summa, kemudian. Kharajal muallimu, guru itu keluar. Summa, kemudian al-muta'allimuna, murid-murid. Al-muallimu fa'il rofa, isim mufrad tandanya dhamma. Al-muta'allimunya juga harus rofa.
Cuma kalau naat ini tidak disyaratkan harus sama. Ini jamak mudzakkar salim, tanda rofanya waw. Tidak harus sama. Al-muallimu isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Jadi yang penting harus rofa-rofa, nasob-nasob, jar-jar sama. Tapi bebas mau isim mufrad sama jamak taksir, sama jamak mudzakkar, sama jamak muannas, mau mudzakkar muannas dicampur boleh, dia apa-apa. Yang penting i'rabnya harus sama. Gitu. Kemudian apalagi huruf ataf, ada fa. Kemudian dakhalal ustadzu, ustadz masuk, rofa jadi fa'il. Maka ketika dikasih huruf ataf fa, kemudian atulabu, tulab harus sama dengan al-ustadzu. Sama-sama rofanya. Walaupun tulab itu jamak taksir. Tidak masalah kalau itu. Ya. Kemudian ayuhibbu Zaidun, apakah Zaid suka al-inaba anggur, nasob maf'ul bih, atau korma nasob ngikut ke al-inaba. Gitu. Atau ayakhtarul walidu baitam an syaqqatan. Apakah ayah memilih rumah nasob ya maf'ul bih atau apartemen, sama-sama nasob ikut. Gitu. Bal melainkan la yadhhabu Zaidun ilal Madinah. Zaid tidak pergi ke Madinah melainkan Ali yang pergi ke Madinah. Itu. Ini kita bisa uraikan ya di penjelasannya seperti ini. Satu sampel kita ambil. La yadhhabu Zaidun ila al-Madinati. Bal Aliyun. Kita tambahkan satu kotak. Melainkan Ali. Sedikit. Ini. Berapa kita apa namanya, mungkin sebagian seperti la ini belum kita pelajari, tapi tidak apa-apa, mudah insya Allah. La ini huruf negatif, harf nafi, harfu nafyin, huruf negatif, dia tidak pengaruh ke i'rab. Gitu. Yadhabu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari Dia rof. tidak punya rofa. Dhammah. La ini tidak pengaruh apa-apa. Tuh. Yadhabu fi'il mudhari rofa, tanda rofa dhammah. Zaidun seperti biasa ya. Fa'il. Ah, Rofa isim. ila harf jar. Al-Madinati majrur. Majrur. Jar. Rod. Kasr. Kasrah. Tanda Bal itu harf atof. Nah, itu bal itu huruf atof. Nah, Ali nanti maktuf ke mana? Zaidun. Zaid. Kah harus sama. Kalau Zaidnya rofa, Ali harus rofa. Tuh. Jadi dihubungkan Ali ke Zaid melalui bal. Kata bal, huruf kata sambung. Cuma bal ini menjelaskan makna yang berlawanan. Zaid tidak pergi ke Madinah, melainkan Ali. Maksudnya yang pergi Ali. Semufrad, tandanya dhammah. Ini diantara contohnya. Saya difahami, ikhwan akhwat, cara menjelaskannya. Pak Ustadz, Mhm. kalau yang tadi balnya itu misalkan tidak pergi ke Madinah tapi ke Mekah misalkan. Boleh. Boleh. Yang penting berbeda saja gitu ya. Yang penting dia memberikan makna yang
berlawanan. Nah, tapi kalau Makkah berarti maktufnya ke Madinah. Kalau Madinah. gitu nanti ini kita tulis Makkah umpamanya maktuf ke sini. Jadi kita harus tahu dia maktuf ke mana sehingga i'rabnya juga harus tahu sama. Misalnya ke Yaman biar mudah. Zaid tidak pergi ke Madinah melainkan ke Yaman. Umpamanya begitu. Bal al-Yaman. Nah, Yaman ini kita harokati apa? Nah, apa nih apa nu? Ini Yamani karena ngikut ke sini. Al-Madinati balil Yamani. Nah, gitu. Berarti di sini al-Yamaniyah ma'tuf ke al-Madinah. Kira-kira begitu cara kita menjelaskan ma'tuf ke al-Madinah. Itu. Dia jar semufrad tanda jar asrah. Oke, saya difahami, Pak Alfat? Apalagi Pak lakin. Ustadz mau nanya, Gimana? kalau la itu bukan termasuk amil ya, salah satu amil ya Pak Ustadz? La itu tidak beramal, tidak punya dia bebas Nggak tugas. Tidak. Oh, jadi beda dengan lam ya Pak Ustadz atau lan ya. Beda dengan lam atau lan. Kecuali nanti di level berikutnya ada la nahi, artinya melarang, itu beramal, menjazmkan. Kalau la nafi, tidak beramal, tidak Oh. punya tugas apa-apa ini, la ini. Jadi ini hanya menegatifkan saja ya Pak Ustadz? Betul, Tidak. Betul, tidak pengaruh ke i'rab. Ya dhahabunya tetap rafa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, kalau la nahi yang kayak gimana? La tajlis, kamu jangan duduk. La tadhhab, kamu jangan pergi. Siapa lagi? La taqlaq, kamu jangan stres, masih gitu. Oke, kalau kita ngobrol sama orang Arab, gimana sih? Aduh, saya bingung. La taqlaq, jangan stres. Atau ada kitab jangan sedih, apa bahasa Arabnya? La la tahzan. tahzan. La tahzan. Nah, itu kitab bagus tuh. Tulisan Syekh Aid Al-Qarni bagus. Ada terjemahnya PDF-nya, versi Arabnya juga ada. Jangan bersedih. Nah, bahkan di Quran ada la tahzan Innallaha ma'ana. ma'ana. Itu la nahi ya. Mafhum? Gitu. Lakin juga sama huruf ataf, nanti kata setelahnya dihubungkan kepada kata sebelumnya yang dimaksudkan. Misalnya la yanamu Zaidun, Zaid tidak tidur. Lakin melainkan Amrun, si Amr yang tidur. Berarti Amr itu ma'tuf ke mana? Zaidun. Zaid. Dia disambungkannya ke Zaid melalui lakin. Nah, cuma lakin dengan bal ini menyatakan makna yang bertolak belakang dengan kata sebelum lakin atau balnya. Zaid tidak tidur, melainkan Amr. Berarti si Amr yang tidur gitu. Yang terakhir la. Nah, kalau ini la ini beramal. Ini la ini beramal. Tapi la ini huruf atof. Yadkhulul jannata, masuk ke surga siapa? Al-muslimuna, kaum muslimin. La al-kafiruna, tidak kaum kafir. Al-kafiruna ma'tuf ke al-muslimuna, sama-sama rofa. Nah, seperti itu. Contoh i'rabnya misalnya begini. Ja'a Zaidun wa Aliyun. Ja'a fi'il madhi mabni fathah. Zaidun fa'il, i'rabnya rofa, isim mufrad, tandanya dhammah. Wa huruf atof, gitu ya. Aliyun ma'tuf ke Zaid. Dia disambungkan kepada Zaid melalui wa huruf atof ini. Nah, harus rofa ngikuti Zaidun. Isim mufrad, tandanya dhammah. Gitu. Jadi hari ini kita belajar dua kedudukan. Dia bisa rofa, bisa nasob, bisa jar. Pertama naat atau sifat, kedua atof. Gitu. Atof itu berarti kata yang dimaktufkan oleh kata sebelumnya dengan perantaraan huruf atof. Begitu. Itu juga sama, bisa rofa, bisa nasob, bisa jar, sebagaimana contoh di layar ini ya. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustadz, aku boleh nanya nggak, Ustadz? Boleh, Yang boleh. tadi Ustadz, gimana caranya kita bisa mendeteksi kalau misalnya dia itu la nahi, la nafi, sama kalau tadi kalau la atof itu kan kelihatan Ustadz ya, karena sama itu ya Ustadz, ada kalau misalnya di Zakar berarti dia
ada selanjutnya ada gitu kan, ada tandanya gitu. Kalau yang kedua itu gimana cara deteksinya, Ustaz? La nafi, la nahi, ada la linafil jinsi, ada la ziyadah li ta'kid, ada la atof. Nah, itu semuanya itu jam terbang ya. Jadi kita banyak belajar dengan para guru, kita sering mendengarkan terjemahan mereka, insya Allah Allah mudahkan. Itu seperti itu ya. Apalagi kalau bacanya Arab gundul kan memang harus sering gitu. Paling mungkin kalau untuk ini ya Ustadz, kalau untuk naat mencari manutnya ya yang itu teh. Betul, betul. Yang Naat, mencari manutnya teh kan ke depannya ya sebelumnya. iya betul. Jadi kadang kita terkecoh kayak tadi apa baju Hmm, kotor. mhm. Jadi itu teh nggak deketan, kehalangan dulu satu. Kalau nggak tahu artinya mah rada harus tahu arti dong. Ya. Harus tahu arti. Makanya di sini disiapkan terjemahnya. Jadi memang kalau kita ingin memahami teks gitu ya, selain memahami teori nahu, teori gramatika, harus tahu kosakata terjemahnya supaya kita bisa memprediksikan gitu. Kalaupun kita bisa baca kitab tapi nggak tahu kosakatanya kurang, itu tetap kita ini agak kurang bagus gitu cara kita membaca nantinya. Gitu. Ada lagi tambahan? Nah, minggu depan tinggal 2 lagi, taukid dan badal. Nah, setelah itu kita ujian insya Allah. Silahkan di murojaah ya. Baik, Ujiannya Ustadz seperti level 1 lagi gitu. sama level 1 kita kasih soal, jelaskan i'rabnya gitu. Tapi kan open book ya, nanti ikhwan akhwat bisa lihat teori-teori sebelumnya, terus catatan di buku dan sebagainya, lihat murojaah dan sebagainya. Gitu. Jadi mungkin Ramadan ini karena sore ya khawatir kesibukan menjelang berbuka, kita libur. Paling kalau ada kegiatan kita bisa isi dengan kegiatan yang lain di waktu yang lain tidak sore mungkin. Insya Allah. Nanti kita lihatlah. Saya coba diskusikan dulu lah dengan teman-teman. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Sehat ya semua. Amin ya rabbal alamin.